dengan si Kambal 2 TV. Ada rumor, ada gosip nih, katanya kan PSMS Medan akan kedatangan seorang pemain bernama Mahdi Fahri Albar. Mungkin kalian agak-agak ingat lah dengan beliau karena beliau ini adalah salah satu personil usia 19 tahun yang memberikan kontribusi lah buat bangsa ini ya. Jadi beliau ini seangkatan sama Evan Dimas, Raffi Murdianto, ya siapa lagi tuh, Maldini Pali beliau ini. Dan beliau ini gosipnya akan datang, kalau nggak hari ini mungkin besok. Ini tanggal 13 ya. Tapi berharap hari ini sudah hadir gitu kan. Seorang Mahdi mudah-mudahan bisa menjadi pembaharu lah, apalagi berbahagialah mungkin sepak bola Sumatera Utara karena ada 2 pemain nasional yang pernah berjersey ya, pemain muda yang pernah berjersey merah putih di tim nasional di PSMS. Kalau jadi si Mahdi datang ya kan, atau sign kontrak. Dan kalau di Karo United ada pemain yang udah aku upload juga sih videonya dengan Irfan Cika, Andi Irfan Cika. Cika itu nama panggilan brother katanya ya kan. Jadi balik lagi, kebanggaan buat kita kalau ternyata Mahdi bisa berkarir di PSMS Medan, bisa membawa PSMS Medan melaju ke Liga 1, harapan kita ya kan. Kalau masalah karir mungkin beliau ini berasal dari Persiter Ternate tahun 2010-2011, kemudian 2014-2015 beliau Mitra Kukar, kemudian 2016-2017 ke Bali United, zaman sama Coach Andri Safri, capsnya juga banyak, ada 17 kali, kemudian dipinjamkan ke Celebes, kemudian 2018-2020 ke Persikabo, kemudian 2019-2020 Sulut United, 2021 Sulut United. Mungkin kalian juga pernah lihat bagaimana cara bermain Mahdi ya. Jadi harapan kita ada sisi dua pria timur lah mungkin di sisi kanan, karena selama ini mungkin bek kanan dipaksakan menjadi positif ya, seorang Hamdi Sula. Biasanya kalau Hamdi Sula zaman coach Philip Hansen dulu kan lebih di sisi sayap serang ya. Kalau ya di zaman coach AL dipaksa menjadi seorang bek kanan dan ternyata berhasil gitu karena punya stamina overlapping sampai sekarang. Di beberapa uji coba dia tetap digunakan bek kanan oleh coach Putu. Tapi dengan adanya Mahdi mungkin bisa saja kerjasama pemain timur ini jadi lebih cantik ya, karena kan dari Maluku Utara si Hamdi Sula, ini dari Ternate. Terus aku makasih banyak lah yang DM bilang Hamdi Sula kemana gitu. Aku salut nengok netizen pecinta PSMS Medan karena nanya, bang kemana Hamdi Sula, kok nggak nampak latihan, di foto-foto nggak ada, tapi foto-foto kelincek ya kan. Jadi Hamdi Sula itu ternyata kabarnya akan melangsungkan pernikahan, jadi sudah izin juga katanya ke klub, ke PSMS Medan kabarnya ya. Tapi kayaknya iyalah, mereka juga kayaknya masih ada welcome ya di Instagram dari official, belum ada di take out gitu. Kalau take out berarti udah gak cocok nih gitu ya. Dan dongan-dongan aku tadi melihat medsos di lokal football bahwasanya akan ada pertandingan hari ini, pertandingan persahabatan antara PSMS Medan melawan Labura Hebat di Stadion Teladan pukul 8 malam. Jadi aku pikir ini sesuatu yang bagus lah ya. Apalagi, tapi memang sebelumnya di lokal football juga mengatakan bahwa Coach Putu agak agak kecewa dengan kondisi lapangan atau rumput dari Stadion Teladan. Penerangannya juga kurang karena mungkin jarang disiram segala macem gitu ya. Ya wajar-wajar aja lah ya, selayaknya. Ya karena aku sih kalau dibilang sering dipakai Stadion Teladan ini gimana lagi, cuman itu mungkin satu stadion lah yang representatif mungkin yang bisa dipakai oleh masyarakat Kota Medan. Karena balik lagi aku mau bilang sih bahwasanya Stadion Teladan itu bukan milik PSMS Medan gitu, tapi punya Pemko, yang mungkin Pemko juga melalui dinas sekarang di Sporasu ya, melalui Sporasu mungkin bisa saja tuh menyewakan lapangan tersebut dengan biaya yang jelas. Untuk apa? Untuk mutar lagi biaya operasional dari pemakaian lapangan itu kan. Jadi kita juga jangan merasa bahwasanya bisa aja nanti sewaktu-waktu Karo United juga bisa memakai itu, bisa sewaktu-waktu PSDS juga bisa memakai itu gitu. Kalau cocok misalnya dengan sudah izin dengan Pemko Medan kan gitu, bisa saja. Jadi intinya ya memang harapan kita perawatan bagus, apalagi sebentar lagi akan liga. Tapi selayaknya aku ngikutin klub PSMS Medan secara mungkin agak 60% serius lah ya. Bisa dibilang bahwasannya memang gitu sih, ketika nanti ada ininya, mau liga kompetisi mau dekat baru diperbaiki. Tapi kembali mau kita garis bawahi bahwasanya jangan sampai Coach Putu merasa bahwasanya PSMS itu memiliki Stadion Teladan, nggak juga gitu. Ya maksudnya jelas, tapi harapan kita juga Pemko juga yang memperbaiki kalau misalnya ada sana sini lapangan juga kan, jangan sampai tim-tim yang bermain atau bahkan PSMS Medan nanti mengalami pemainnya cedera segala macam gitu dia. Jadi kemudian
harapan kita juga di laga uji coba nanti melawan Labura hebat juga terjadi pertandingan yang hebat enak untuk ditonton. Kita nggak cerita gol ya, karena balik lagi semalam itu Labura itu menang 3-1 ya. Kalah 3-1 melawan Karo United. Nanti hasil golnya bagaimana kita tidak tahu, tapi dengan mungkin kehadiran pemain-pemain yang sudah diklopkan oleh seorang Putu Gede, mudah-mudahan hasilnya juga bisa memberikan gede rasa, gede hasil, dan gede prestasi ujungnya ke Liga 1 untuk PSMS Medan gitu. Terus ya harapan kita juga kalau bisa stadionnya nanti dibuka untuk umum gitu. Dibuka untuk umum. Jadi kita bisa melihat bagaimana PSMS Medan mungkin bisa ditonton secara langsung juga kan. Jadi aura-aura kompetisi sudah mulai terlihat gitu. Saya pikir itu untuk mental pemain juga gitu kan. Mental pemain, mental pelatih juga, ada pressure mungkin yang dia rasakan ketika ada penonton. Karena penonton Medan ini saya pikir saking cinta dengan PSMS Medan kadang mau juga memberikan masukan secara pekikan-pekikan mungkin ke bisnisnya sendiri, tapi tujuannya adalah karena cinta dengan PSMS Medan. Itulah mungkin dengan jadi nanti jangan lupa, mudah-mudahan dibuka, open dia sifatnya, harapan kita sih open. Buat Pak Edi Rahmayadi sebagai pembina ya open lah Pak, berikanlah kesempatan kepada kami, Coach Putu juga demikian. Jadi semuanya bisa menonton pertandingan tersebut dan bisa menjadi sebuah masukan bagaimana sebenarnya kinerja dari seorang Putu Gede. Ya kan, jangan sampai nanti di pertandingan ya ternyata beliau ada pelatih pinter tapi ternyata pemain yang disiapkan tidak sepintar yang dia bayangkan, dan akhirnya dia ya secara tidak sengaja membawa tim itu sendiri nanti tidak sesuai dengan target yang kita disampaikan oleh PSMS selama ini kan. 3 tahun berturut-turut ya pengen Liga 1 tapi hasilnya belum maksimal. Tahun ini harapan kita tahun ketiga bisa ke Liga 1. Kalau tim lain kan kayak Karo sama PSD aja mengalir aja. Kalau PSD sudah jelas mengalir aja seperti air. Tapi kalau Karo United mereka bilang setiap pertandingan adalah memberikan kemenangan untuk pecinta dari Karo United. Tapi intinya harapan aku pribadi ketika tim ini benar-benar bisa lolos lah ke Liga 1. Kenapa tidak gitu, why not. Ingat kan, why not, siapa yang sering bilang kan. Atau setidaknya ada satu lah perwakilan dari Sumatera Utara, jadi kita bisa ke Jawa Timur gitu, betul-betul kultur sepak bola itu, betul-betul euforia sepak bola kembali lagi di Sumatera Utara gitu kan. Hadirnya PSDS, Karo United dan PSMS Medan ya kan. Tapi itulah kita nantikan nanti, mudah-mudahan terbuka bisa ditonton oleh seluruh masyarakat atau pencinta sepak bola Kota Medan. Itu aja mungkin dongan-dongan. Sukses untuk PSMS Medan dan Coach Putu berikan yang terbaik, dan selamat datang kalau benar Mahdi hadir. Dan buat Hamdi Sula yang mau nikah, selamat ya.